Saya bersyukur hari ini kita masih ada dalam eksposisi Tetaplah Berdoa. Dan saya kasih judul khotbah saya hari ini dengan Prayer of the Ecclesia. Jadi doa dari gereja, dari jemaat. Sampai lupa. Nah, kita baca ayat ini, saudaraku. Saya baca yang putih, saudara baca yang orange. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, saudara. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isi. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-rekakan perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapi. Sebab telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakan tandakan dalam nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Nah, saudara, saya akan cerita sedikit. Ini ceritanya seperti apa, saudara ya? Nah, ini mereka ini baru terima Roh Kudus. Lalu Petrus berkhotbah. Lalu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Ribuan orang bertobat. Jadi jemaat Tuhan bertambah ribuan orang pada saat itu. Tapi waktu itu Petrus dan Yohanes langsung ditangkap dan diadili di depan mahkamah agama. Ini baru berapa bulan yang lalu mereka lihat gurunya diadili di depan mahkamah agama, saudaraku. Dan mereka tahu end up-nya seperti apa, ya. Jadi masih fresh banget nih. Tapi justru di depan mahkamah agama, Petrus yang tadinya pengecut justru tetap memberitakan Injil di depan mahkamah agama. Nah, kenapa respon doa mereka tuh bukan, dalam nama Yesus hancurkan Goliat. Kami tengking roh-roh yang menghalangi. Kami klaim kemenangan karena kami anak raja dan pasukan khusus surgawi, saudara. Atau yang terakhir ini yang paling relate ya. Kami patok daerah teritorial ini menjadi milik kami. Wah ya saudara. Kenapa doa mereka gak kayak gini, saudara? Ya. Tapi justru mereka berdoa meminta keberanian untuk memberitakan Injil sekalipun ancaman musuh nyata. Ya, lihat ya. Ternyata doa-doa kita tuh nggak sesuai sama para rasul dulu ya. Oke, kita baru tahu sekarang. Nah, tapi saya akan hati-hati memberitakan ayat-ayat ini, saudaraku, supaya kalau saya memberitakan ayat ini tanpa menceritakan latar belakang. Ya, oke. Kokem silakan foto Kokem. Ya kan, ya. Kokem silakan Kokem. Ya kan. Nah, di foto dulu ya. Nah, tapi kalau saya memberitakan ayat ini tanpa menceritakan latar belakang, ini hanya akan menjadi legalistik atau keharusan yang tanpa kita tahu kenapa sih kita harus berdoa seperti itu. Ini benar-benar gak nyaman loh Tuhan. Ini benar-benar ada ancaman loh Tuhan. Kenapa gue harus berdoa minta keberanian? Kenapa? Nanti jadinya hanya sebuah legalistik dan keharusan yang kita melakukannya juga tanpa sebab, saudara. Maka itu saya harus cerita latar belakang. Siapa mereka yang berdoa ini? Itu harus tahu dulu. Siapa yang doa kayak gini, saudara? Mereka adalah para murid. Mereka adalah saksi mata, mengenal, mengalami Allah Tritunggal di sepanjang narasi hidup mereka. Oke. Yang pertama mereka mengenal Allah Bapa yang menetapkan mereka. Mereka tahu semua yang mereka alami hari ini bukan karena ketetapan yang mereka buat.
Tapi karena Allah Bapa yang sudah menetapkan dari sebelum dunia dijadikan. Dan mereka menyadari hal itu. Lalu mereka adalah saksi-saksi mata dan mengenal Allah Anak yang berinkarnasi. Mereka pernah sentuh, mereka pernah makan bareng. Lalu mereka juga melihat mati di atas kayu salib. Tapi juga mereka adalah saksi mata Allah Anak yang bangkit dalam tubuh kemuliaan. Enggak cuma sampai di situ. Mereka mengalami Roh Kudus yang masuk hidup dalam hati mereka. Mengubahkan seluruh hidup mereka, saudara. Jadi saudara lihat bahwa kita harus tahu dulu yang doa itu siapa. Kenapa mereka bisa berdoa seperti itu? Nah, mereka adalah para murid yang mengalami liturgi kehidupan bersama dengan Kristus. Saya akan pakai kata liturgi kehidupan ini karena keren banget. Ternyata dalam liturgi yang kita pakai hari ini, itu bukan hanya sekedar rutinitas karena ikut-ikutan gereja lain atau karena kita ikut-ikutan Pastor Mike gitu. Tapi ada liturgi kehidupan yang dimana Kristus memuridkan orang-orang pilihannya. Yang pertama, votum, call to worship. Bukan mereka yang berinisiatif, tetapi Kristus yang memanggil mereka. Saudara pikir saudara datang ke tempat ini karena saudara diundang Pastor Revano? Karena saudara mau lihat saya khotbah yang keren ini, saudara pikir begitu saudara? Ya. Saudara datang ke tempat ini karena Kristus, karena Roh Kudus yang sudah bekerja terlebih dahulu jauh di dalam hati saudara. Dia yang memanggil karena tidak ada seorang pun yang datang pada Allah tanpa perkenanan dia. Bukan karena kita, saudara. Jadi dia yang memanggil. Tapi banyak kesalahan gereja, mereka berpikir kalau udah dipanggil sama Tuhan, langsung sempurna hidupnya. Ya. Makanya kalau ada yang jatuh harus didisiplin, harus dihakimi, harus diomongin. Ya, diomonginnya digosipin gitu ya. Pokoknya dikucilin lah. Tapi waktu setelah dipanggil, ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena waktu saat manusia berdosa berjumpa dengan pribadi yang kudus, maka semua dosa akan disingkapkan, saudara. Sehingga ada confession of sin. Ya. Ada pengakuan dosa. Nah, tapi bukan hanya berhenti di pengakuan dosa. Lalu kita terima yang namanya berita anugerah. Ada anugerah Injil yang masuk ke dalam diri kita. Lihat saudaraku, Petrus, Yohanes, semua dipanggil oleh Kristus. Tapi bukan berarti mereka langsung jadi orang yang sempurna. Yohanes sama Yakobus masih memperdebatkan siapa yang terbesar. Sombong. Petrus menyangkal. Kacau. Para murid itu waktu dipanggil tetap kacau, saudara. Tapi orang pilihan, waktu dosanya disingkapkan, mereka menerima anugerah Injil. Lalu anugerah Injil ini yang membenarkan dan menguduskan. Anugerah yang benar itu akan memberikan pertobatan. Repentance of prayer. Ya, repentance prayer. Nah saudaraku, kalau anugerah yang sejati itu bukan hanya berhenti di nangis-nangis. Tapi di perubahan kehidupan yang holistik dalam diri mereka sampai kita sendiri tuh bingung, kok saya bisa berubah ya? Dulu gue gak sesabar ini loh. Dulu gue gengsi banget, gue gak bisa direndahkan. Tapi kok sekarang gue bisa ya? Dulu gue pelit, tapi kok sekarang kenapa ya gue bisa rela memberi? Dulu tuh gue begini, tapi sekarang kita aja bingung. Karena yang dikerjakan itu adalah alien righteousness. Sesuatu yang di luar kita yang mengerjakan itu dalam diri kita. Bukan karena diri kita sendiri. Dan anugerah Injil itu bekerja. Lalu dalam anugerah Injil ini yang keren saudara. Kalau saudara kenal anugerah yang sejati, maka Injil yang sejati itu jadi relate. Ya.
Dulu kita kalau baca firman, kadang-kadang kita suka bingung, oh bagian ini gue bingung nih. Bagian ini gue gak bisa ngerti, bagian ini gue gak bisa ngerti. Gara-gara kita sering dibohongin sama pendeta. Iya kan? Karena injil palsu gak akan pernah bisa relate, gak akan bisa aplikatif sama kehidupan narasi hidup orang-orang pilihannya. Percaya deh. Saudara udah pelayanan, saudara udah memberi, bangkrut. Ya. Saudara udah kasih semuanya di gereja, saudara malah dikecewakan. Ya. Karena Injil yang diberitakan palsu. Sehingga nggak akan relate di dalam narasi hidup orang-orang pilihannya. Saudara. Makanya harus ada anugerah yang sejati dan Injil yang sejati. Kalau hanya ada Injil yang sejati saja nih, cuma kognitif, maka ibadahnya akan menjadi rutinitas. Dia cuma tahu yang benar aja, tapi ibadah rutinitas. Tetap isinya politik. Tetap isinya pengakuan. Jadi anugerah sejati harus sama Injil yang sejati, saudara. Sehingga para murid dapat mengerti seluruh kitab suci dibukakan. Makanya orang yang berinjil, saudara, dia akan rindu banget dengar firman Tuhan. Dia akan rindu banget baca. Dia akan rindu lagi belajar. Karena semakin kita belajar, kita kayak semakin menikmati gitu. Wah, ada something new, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu wow. Kenapa dari dulu? Enggak dari dulu Tuhan. Lu ngomong kayak begini sama gue gitu ya. Sampai kita, wow, itu Injil yang sejati bekerja seperti itu. Bersama dengan anugerah yang sejati. Dan yang terakhir, mereka itu diutus oleh Kristus sendiri. Benediction. Ada amanat agung, saudara. Jadikanlah segala bangsa muridku. Ya, aku cuma pengen bilang kita UC itu jemaatnya masih satu RT, saudara. Belum segala bangsa. Kita masih jadikanlah segala RT muridku ya, satu RT muridku gitu. Jadi masih banyak sebenarnya yang butuh Injil. Ya, masih banyak yang membutuhkan Injil. Nah, Alkitab tidak pernah menjanjikan saat kita memberitakan Injil semuanya akan baik-baik saja. Ya, enggak pernah. Ini yang lalu-lalu ya, Injil yang lalu-lalu ya. Kita semua pernah dibohongin kan sama ini ya. Tapi Alkitab tidak pernah memberitakan. Oke. Nah, jadi mengapa respon pertama mereka berdoa meminta keberanian dan bukan meminta menyingkirkan masalah, saudara? Kenapa? Karena mereka adalah orang yang sama yang ada di dalam perahu saat badai datang. Tapi mereka bukan lagi orang yang bodoh yang sama seperti waktu itu. Kita semua ini pernah bodoh. Kalau kita nggak bodoh dulu, kita nggak akan bisa doa kayak tadi, saudaraku. Karena kita semua ini pernah bodoh. Dan Tuhan izinkan kita bodoh dulu supaya kita tahu siapa dia gitu loh. Supaya kita tahu tentang Injil yang benar tuh, saudara. Nih, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus yang menuntun mereka loh, Yesus yang suruh bertolak ke seberang. Ya, Biel Tomen, artinya melewati, melintasi, menyeberangi. Yesus yang suruh menyeberang sana. Jadi kadang-kadang kita, wah Tuhan kan lu yang suruh gue pelayanan. Tapi kenapa begini ya Tuhan? Kenapa begini? Dan kita pernah bodoh. Kita pernah nyalain Tuhan. Tapi sebenarnya badai itu bukan tujuan utama. Badai hanya melintasinya. Itu bukan tujuan utama. Kita hanya melintasinya. Yang jadi pertanyaan, kenapa Tuhan izinkan kita melintasi badai? Supaya kita ngerti, bencana dan penderitaan itu bukan ciptaan Tuhan, bukan karena Tuhan. Tapi itu konsekuensi dosa. Kita kan sering nyalahin Tuhan kan atas penderitaan kita. Enggak, saudara. Enggak.
Selama kita masih hidup di dunia yang berdosa ini, di tubuh yang berdosa, terus akan ada penderitaan. Iya kan? Terus akan ada penderitaan. Kalau saudara belajar Injil yang palsu, saudara akan terus kecewa pasti. Karena nggak relate sama narasi hidup orang pilihannya. Yang kedua, karena badai nggak bisa diatasi dengan kekuatan manusia. Saudara suruh berjejer ya. Xi Jinping, Donald Trump, Prabowo. Saat ada tsunami, suruh berjejer saudara. Ya, suruh berjejer. Terus suruh mereka hentiin tsunami. Mau sehebat-hebatnya mereka. Ya. Mereka mungkin bisa mengerahkan tentara, ribuan, puluhan ribu tentara mungkin gitu ya. Mungkin bisa menggerakkan ekonomi satu dunia. Tapi begitu ada tsunami, mereka suruh berhenti, nggak bisa. Saudaraku. Nggak bisa. Karena apa? Karena mereka bukan Tuhan. Ya. Kita mau sehebat apapun kita, Tuhan pasti akan izinin badai terjadi. Kalau kita orang pilihan. Supaya kita tahu, jangan sok oke. Jangan sok keren. Sehebat-hebatnya kita. Kita ini bukan Tuhan. Badai hanya bisa ditenangkan oleh Allah sendiri. Kita dulu bodoh. Karena kita percaya diri saat melintasi Danau Galilea. Karena itu playgroundnya mereka, saudaraku. Mereka ngambil ikan setiap saat di situ. Itu playgroundnya mereka. Saya, Pak Agem, Kak Rea, pelayanan. Ini playgroundnya kita. Kita pendekar pelayanan, ya kan, Teddy. Di sini paling yang newbie cuma Mario Marco aja yang pelayan. Tapi yang lainnya kita pendekar pelayanan, saudara. Waktu mau bikin gereja ini, takut semuanya. Kita nggak pakai lagi pengalaman kita. Karena ini bukan lagi tentang kita. Ya. Karena dulu kita pernah bodoh. Pernah kepedean. Yang akhirnya kelelep. Ya. Kita sering kayak gitu. Saudara. Lalu, yang lebih bodoh lagi, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kalau kami binasa?" Mereka bodoh karena mereka hanya memandang Yesus sebagai guru. Dulu kita bodoh guys, kita masuk gereja kita cuma mau cari tips-tips keberhasilan. Tips-tips hidup sukses. Tips-tips pelayanan yang diberkati. Kita bodoh. Kita bodoh karena kita berpikir kita bisa mendapatkan pelajaran dari dia. Hanya sekedar itu. Kita nggak memandang dia sebagai Allah yang berdaulat. Lihat, kata ya Tuhan ini biasanya pakai kurios, saudara. Itu artinya otoritas dan kedudukan. Kenapa otoritas dan kedudukan nggak lebih tinggi dari despota? Yaitu kedaulatan kepemilikan mutlak. Karena kalau otoritas ya, saudara, otoritas, saudara nggak cocok nih sama otoritas. Saudara kan bisa pindah. Mengundurkan diri, saya mengundurkan diri ya Pak, gitu ya. Saya pindah otoritas. Bisa kan? Saudara nggak cocok nih sama warga negara Indonesia misalnya, saudara langsung kasih suaka ke Korea Utara, Korea Utara sama Korea Selatan, lebih parah ya kalau Korea Utara ya. Nah, ke Korea Selatan gitu ya saudara. Saudara bisa kasih suaka kan? Ya, saudara ngerti ya? Jadi kalau otoritas kita masih punya pilihan. Tapi kalau despota, kata yang dipakai di sini itu mutlak. Lo nggak bisa kemana-mana. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah tidak bisa berkata tidak lagi. Saya bersyukur kita sebagian besar di sini udah masuk dalam tahap ini. Saya mau share sedikit, karena saya mau meluruskan, jangan sampai salah. Banyak orang berpikir saya yang paling menggembar-gemborkan, minum dulu ya saudara ya. Yang paling menggembar-gemborkan untuk pindah tempat.
Karena berpikir memang sih beralasannya penerimaan dan pengakuan, saudaraku. Yang berpikir supaya gereja kita makin hype, makin dikenal. Saya nyari popularitas di situ. Saya mau katakan, saudaraku, saya nih udah lama terkenal. Saya tuh umur 17 tahun, saya udah khotbah, saya udah WL. Walau umur 17 tahun dan 18 tahun itu waktu itu saya masih WL dan khotbah itu dia ratusan orang lah. Tapi semenjak saya umur 19 tahun, saya udah di ribuan orang. Ada saksinya. Ya. Jadi saya udah terkenal dari dulu. Ya. Di salah satu gereja yang paling besar di Indonesia. Di Jakarta, di Jakarta. Ya. Nah, jadi saya itu udah gak kepengen lagi terkenal sebenarnya. Karena saya tahu saya gampang terkenal. Ya. Saya natural bonding orangnya. Ya kan? Saya smart talkative. Ya, talkative. Ya. Saya IQ-nya lumayan tinggi, saudaraku. Sehingga waktu saya ketemu sama orang tuh saya langsung observasi nih, orang suka apa nih ngomong gini. Langsung saya tahu saya harus feedback apa ngomong gitu ya. Saudara nggak perlu waktu setengah jam untuk saya dekat sama orang, cukup beberapa menit aja orang tuh langsung gitu ya. Walaupun akhirnya itu kecewa gitu ya. Ya, karena memang saya seperti itu ya. Jadi memang saya nggak perlu lagi terkenal, saudaraku. Karena saya memang udah lama terkenal. Ya. Dan saya udah terkenal bakatnya maupun kehancurannya. Ya kan? Jadi saya udah gak perlu lagi terkenal. Lagi pula gini deh, kita mau pindah ke tempat baru cuma 250 pax kok. Saya udah ribuan dulu, ngapain gitu. Gak penting gitu ya. Terus Tomohon, saudara, saya ngapain sibuk-sibuk di Tomohon. Kalau di Tomohon Manado itu bukannya saya udah pernah terkenal, saya masih terkenal. Saya masih terkenal di sana, saudara ya. Saya mau masuk rumah kopi manapun pasti ketemu orang yang kenal saya. Saya mau masuk ke mall, saya pasti ketemu orang yang kenal saya. Di mana ya? Karena saya memang salah satu IO yang paling ngetop di sana. Dulu saya datengin Planet Shakers gratis, saudara. Nggak pakai tiket, di sini aja bayar. Saya memang terkenal gitu. Jadi saya mau pindah tempat itu bukan gara-gara saya mau terkenal. Ini bukan tentang saya lagi, saudara. Saudara tahu betapa kita nih UC Jakarta ini nih, itu mencobai Roh Kudus agar Roh Kudus bekerja lebih keras kepada orang-orang yang ingin datang ke tempat ini, saudara. Ya, jadi mereka waktu udah dengar Injilan Sejati tiba-tiba, oh ya, Sherlock dong. UCJ gitu, dapet, teng, Sherlock. Begitu udah nyampe, mana nih rukonya ya? Adanya rumah makan Kana gitu kan. Plan B, mana nih ya? Tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan mata mereka. Mengarahkan ke sebuah stand signage yang terbuat dari plastik. Signage yang pas-pasan itu yang dibuat dari Snappy itu. Yang nggak diganti-ganti selama 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba langsung, oh ini gerejanya. Lalu langsung, wah tapi pintunya ketutup. Roh Kudus langsung bekerja lagi, buka saja, buka. Memang gak ada yang bukain di sini, buka aja pintunya. Saudara lihat ya. Begitu mereka masuk, loh kok sepi. Percayalah, melangkah, tetap melangkah. Di lorong itu yang sepi itu kamu melangkah. Lalu tiba-tiba ketemu signage yang satu lagi, wah iya. Langsung masuk ke lift. Timbul lagi pertanyaan, lantai berapa ya? Terus tiba-tiba Roh Kudus masuk pelan-pelan. Oh ada stikernya. Iya, tekan. Saya lihat betapa kita menghalangi orang datang ke sini loh. Padahal kita punya sumber dayanya. Aduh bertobat saudara. Kalau kita masih gak mau pindah, bertobat. Bukan karena saya mau terkenal, tapi karena kenyamanan saudara yang gak mau terganggu. Bertobat. Sumber daya ada, kecuali nggak ada sumber dayanya. Orang mau nyumbang aja sampai tunggu dulu, jangan sekarang gitu ya, saudara. Bayangin saudara, ya cuma gereja ini doang.
Kita adalah orang-orang yang sudah tidak bisa berkata tidak lagi sama Tuhan. Saya pikir saya suka ngembalain di Tomohon, saudara. Capek, saudara. Capek. Saya ini maunya ke Manado itu cuma bisnis, kerja, pulang, dapat duit. Udah. Saya nggak perlu lagi pengakuan di sana. Ya tadi saya udah bilang, kan saya mah udah terkenal. Karena yang mengembalakan gereja di sana itu ada sahabat-sahabat saya. Dan ada adik rohani saya. Bahkan cucu rohani ada, saudara, kalau bisa dibilang cucu rohani. Jadi saya udah gak mencari itu. Saya berangkat Kamis pagi, nih Kamis subuh, jam 1 pagi. Ya. Saya berangkat sampai Manado itu jam 5.30. Jam 5.30 saya harus langsung kerja ke satu kota, naik kendaraan 4,5 jam. Saya kerja sampai sore, harus balik lagi ke Manado. Dan saya tiba Manado, tidur di hotel dalam waktu yang sangat malam. Besokannya saya harus mengembalakan anak-anak Tomohon. Saya harus gospel one to one sama mereka semua. Malamnya kita kumpulin, bikin yukar gabungan. Dan mereka itu bukan orang-orang yang udah aman. Masalah semua, saudaraku. Di Tomohon lah saya menemukan dosa yang tidak ditemukan di UCJ, saudara. Ternyata masih ada, ya saudaraku. Ya, saya pikir UCJ udah semua dosa ada, di Tomohon ada, saudaraku, kita nggak ada. Benar. Kalau jangan di sini, ya kan? Bener. Pusing, saudaraku. Saya waktu dengernya aja saya gokil. Oh my God, gitu ya saya. Dan itu terjadi. Dan di Tomohon itu, aduh, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Tapi yang membuat saya bertahan dan membuat saya terenyuh adalah, kok bisa ya Injil bekerja? Sekalipun itu belum selesai semua masalahnya, sekalipun pergumulannya belum selesai semua, tapi Injil terus bekerja dalam diri orang-orang ini. Saya ketemu Joshua itu 1 tahun yang lalu, bulan Oktober kalau nggak salah. Saya yang nggak mau ketemu, ya Joshua yang cari-cari saya terus. Di pertemuan kita pertama, saya memberitakan Injil langsung. Yang terjadi adalah konflik. 3 jam kita berantem, saudara. 3 jam Joshua pulang dengan kepahitan. Karena Joshua itu memang adik rohani saya. Dia langsung bilang, Kak Glenn ini pengkhianat. Dia sendiri yang dulu bilang nggak akan ke gereja lagi. Sekarang dia di gereja. Terus dia bilang semua yang dia ajarin sama saya tentang Injil sosial, tentang jadi teladan, berdiri buat generasi. Lalu saya bilang, gue salah dulu Jo, gitu. Pengkhianat dia. Lihat ya, dia tuh tolak saya dari pertama. Tapi anehnya Injil tetap bekerja. Setiap kali saya ke sana dia datang terus. Saya pikir kan mendingan kita udah putus aja gitu kan ya. Iya kan? Saya udah cukup lah pelayanan di UCJ, ngapa-ngapain tambah-tambah lagi gitu kan. Udah gitu terus akhirnya dia tanya gini, Jo, kita bikin U-Class aja. Waktu di U-Class pertama, saudara, mereka tuh dengan sikap hati gini, ini apaan lagi nih, belajar apa lagi nih, apa sih, gue udah tahu semua, apa gitu. Tapi makin mereka masuk ke bab demi bab, mereka semakin gak bisa cari kesalahan. Mereka malah bilang, kok benar semua ya? Dan anehnya, itu jemaat bertumbuh sendiri, saudara. Saya gak banyak buat apa-apa di sana. Mereka itu lagi kesulitan ekonomi. Dari bulan-bulan pertama saya gak bantu sepeser pun. Gak bantu. Mau beli makanan aja enggak, saudara. Mau beli makan pas ngumpul aja enggak, saya gak bantu. Saya biarin. Biar Injil dulu yang bekerja. Bertumbuh. Saya udah tahu sih bakal jadi banyak di sana, saya udah tahu. Tapi saya nggak ngarepin, saya nggak kepengen, ini kecepetan. Soalnya aku tahu, ya, saya itu tuh berhalanya EV, saudara, ya, mobil listrik. Saya pengen banget sama mobil listrik, ada 1 mobil lah, saya pengen banget gitu. Nah, sekarang saya lagi ada kemungkinan bisa beli nih, tuh mobil. Udah seneng banget, wah saya udah ngomong sama Pak Gem. Saya udah ngomong sama Pak Majelis. Udah senang banget. Ya, tiba-tiba FX datang.
Mau pindah gereja. Kita kalkulasi. Waduh, gede nih gitu ya. Terus tiba-tiba saya berpikir gini, EV atau bantu gereja dulu ya. Nggak butuh waktu lama. Saya langsung bilang, gereja aja dulu deh. Saya juga melepaskan kenyamanan, saudaraku. Kan enak dapat EV baru. Kadang-kadang kan saya suka mikir gini, ini orang naik Agya tapi tasnya Louis. Jangan-jangan tasnya palsu gitu kan. Tapi kan dalam hati saya juga pikir, kan mendingan naik Agya tapi tasnya asli daripada naik Xpeng tapi tasnya palsu gitu kan ya. Tapi kan dua-duanya gak penting lagi, saudaraku. Dua-duanya gak penting lagi. Apa yang lebih penting di sini? Selain Injil dan kenikmatan Kristus. Saya masih suka EV nggak? Masih. Tapi itu nggak melebihi kenikmatan Kristus dalam diri saya. Sampai saya tadi nangis-nangis. Karena Kristus jauh lebih nikmat buat saya. Jauh lebih nikmat dari semua berhala saya. Dari semua apa yang saya bisa dapatkan, Kristus jauh lebih nikmat. Saya rela capek, saudaraku. Demi tomohon. Bukan cuma karena jiwa-jiwanya, bukan karena pengakuan saya, tapi karena Injil yang bekerja dalam hati mereka, karena Kristus yang bekerja dalam hati mereka. Saya rela capek. Saya rela kurang tidur. Saya rela uang saya keluar. Saya rela. Karena apa? Dulu uang adalah berhala saya. Sekarang gak ada yang lebih nikmat selain Kristus. Gak ada yang lebih nikmat. Apakah kenyamananmu masih lebih nikmat daripada jiwa-jiwa yang ingin mendengarkan Injil? Apakah engkau memilih di tempat ini lebih lama sampai tempat ini udah gak muat hanya untuk kenyamananmu? Atau kita harus pindah agar Injil lebih bisa diberitakan lebih luas? Tanya aja sendiri sama hati saudara. Saudara yang lebih tahu hati saudara. Tapi orang yang berkata seperti ini adalah mereka orang-orang yang sudah tidak bisa berkata tidak lagi kepada Allah. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Kalimat ini bukan tentang sekedar pengakuan akan keagungan Allah. Tetapi ini tentang reminder pada hati yang mudah ragu akan siapa Allah yang kita sembah. Saudara. Waktu kita melakukan credo rasuli, saudaraku, itu bukan hanya sekedar pengakuan. Itu adalah reminder sama hati kita yang mudah ragu ini. Saudara. Tentang siapa Allah yang kita sembah. Nah, mereka mengutip Mazmur 2 yang tadi, kenapa rusuh bangsa-bangsa. Karena mereka tidak tunduk pada apa yang mereka rasakan. Ya, Bugem udah bagiin 2 minggu yang lalu. Perasaan bukan kebenaran. Tapi mereka tunduk pada firman, pada sola scriptura. Apa yang firman katakan? Baru ayat 28, untuk melakukan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Mereka sadar penuh atas kedaulatan Allah. Kita semua sadar penuh. Bahwa semua bukan tentang kita. Takut wajar. Ya, takut wajar. Karena kita bukan manusia super. Takut wajar. Tapi semua itu tentang Dia. Kalau semua tentang Dia, apa yang kita takutkan? Ini quote-nya keren, saudara. Keberanian bukan tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah tetap melakukan yang benar, meskipun kita takut. Ya. Gak apa-apa kok takut, wajar. Gak apa-apa, ngerasa gak nyaman, wajar. Tapi keberanian itu bukan tentang kita gak ada rasa takut, saudara. Tapi tentang kita tetap memilih yang benar. Sekalipun rasa itu tetap ada. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakan tanda-tanda dan mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Kita bukan gereja yang anti mukjizat. Mukjizat itu tetap nyata. Tapi mukjizat itu bukan tujuan. Mukjizat bukan kenikmatan ultimat kita. Saya sangat menyadari bahwa apa yang terjadi terhadap diri saya dan Mei itu adalah mukjizat. Kehidupan keluarga kami yang harusnya hancur dan memang sudah hancur.
tapi bisa dipulihkan, itu mukjizat. Waktu saat itu terjadi, kami juga gak sadar, kami jadi berkat bagi banyak orang yang melihat, menyaksikan mukjizat itu terjadi dalam hidup kami berdua. Tapi itu bukan lagi menjadi kenikmatan ultimat saya dan Mei. Karena kenikmatan kita itu hanya pada pribadi Kristus sendiri aja. Hanya pada pribadi Kristus sendiri aja. Kenapa? Karena kalau saudara jadi miracle addict, ya, mukjizat itu cuma datang dan pergi, saudara. Saudara gak akan pernah puas. Saudara ngalamin mukjizat sekarang. Habis itu berikutnya, kalau saudara akan minta lagi mukjizat yang baru. Akan minta lagi. Dan itu datang dan pergi, gak akan ada kepuasan. Tapi kalau Kristus jadi kepuasan kita, itu abadi. Melalui semua musim hidup kita. Kristus cukup. Apa artinya Kristus cukup? Dia presisi. Kalau hari ini kita diizinkan mengalami penderitaan, itu presisi. Kalau hari ini kita diizinkan mengalami kehilangan, pengkhianatan, itu presisi. Itu yang paling presisi untuk hidup. Kata cukup itu gak lebay, itu gak kurang. Presisi. Segala musim dalam hidup kita itu presisi. Mengapa para rasul akhirnya berani? Karena mereka akhirnya tahu bahwa ancaman terbesar bukan Herodes, bukan Pontius Pilatus, bukan bangsa-bangsa. Bahkan bukan kematian. Karena kita tahu ceritanya pada akhirnya mereka semua mati di martir. Kecuali Yohanes. Injil itu jauh dari kenyamanan. Karena sesungguhnya tidak ada kenyamanan di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Semua kenyamanan itu adalah ilusi. Gak ada yang betul-betul nyaman. Gak ada yang betul-betul nyaman yang memuaskan. Engkau akan nagih-nagih dan tetap kurang. Semuanya hanya ilusi. Mereka menyadari bahwa ancaman yang terbesar itu bukan yang tadi. Tetapi ancaman yang terbesar adalah murka Allah atas dosa. Kita adalah orang-orang yang dibayar di depan. Upah kita udah lunas di depan, guys. Nggak pakai angsuran, nggak ada cicilan, nggak ada 50-50, nggak, semua di depan. Semua anugerah yang kita terima udah kita terima di depan. Dan semua itu telah dipikul di atas salib. Dibayar pada saat kita masih berdosa. Dia sudah membayarnya. Kristus menanggung semua hukuman yang seharusnya menjadi milik kita. Yang jadi pertanyaan, badai apa lagi yang lebih besar dari kasihnya? Apa? Apa saudaraku? Apa yang lebih besar dari kasihnya, saudara? Ketakutanmu? Kenyamananmu? Penerimaanmu? Apa yang lebih besar dari kasihnya? Nggak ada. Nggak ada. Saat orang yang telah melihat salib di mana murka Allah melebur bersama dengan kasih Allah. Kalau orang-orang yang sudah melihat murka salib itu, ya saudaraku, mereka tidak lagi hidup menghindari penderitaan. Yes. Kita nggak lagi hidup menghindari badai. Apapun yang terjadi kalau gereja ini diizinkan Tuhan semakin gede, badainya semakin banyak, ya udahlah Tuhan. Ya udah. Banyak orang kan makin banyak masalah, saudara. Makin banyak konflik. Pastoral leader makin capek pasti. Tapi apa? Ya udahlah.
Karena hidup kita hanya tentang menikmati dan memuliakan Allah di setiap musim hidup kita. Dan that is enough. Enough. Itu cukup buat kita, saudara. Itu cukup buat kita. Karena kita percaya kita aman hanya di dalam Kristus. Karena Kristuslah kenikmatan sejati kita.